pasangan Anies Baswedan dengan AHY ternyata melesat. Ini fenomena apa ini? Ya. Ya, kalau kami melihatnya seperti itu gitu. Bagaimanapun kan Bisa lanjut ya, daya silakan. daya ledaknya luar biasa. Apalagi tadi kami lihat beberapa pada saat Anies AHY itu dipasangkan simulasi dengan lawannya, ternyata ini mirip-mirip apa yang disampaikan oleh senior kami ya, Bang Zulfan Lindan gitu. Kalau Anies AHY berpasangan di 2024 selesai sudah kata beliau gitu. Ini saya kalau membaca survei ini jadi agak-agak ngeri juga gitu ya kan. Kalau soal visi misi, saya pikir dua orang ini juga cerdas. Dua-duanya lulusan Amerika, yang satu lulusan Illinois University di S3, kemudian yang satu di Harvard University meskipun baru S2. Saya pikir soal kecerdasan dua orang ini memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata dalam konteks Indonesia gitu. Saya memasangkan simulasi ini berdasarkan logika terbentuknya poros. Oke. Jadi tidak asal saya memasangkan, tapi mencoba apakah kemudian poros itu memungkinkan mencalonkan pasangan ini, kan begitu ya? Iya, iya. Pertama misalkan poros PDIP. Ini kemungkinannya gitu ya, itu mencalonkan Puan Maharani. Nah, simulasinya itu mulai dari Erick Thohir, kemudian nanti ada berpasangan dengan Ganjar Pranowo misalkan, kemudian Puan Ganjar, kemudian Puan dengan Andika Perkasa begitu. Nanti kita bisa lihat sejauh mana rivalitas pasangan itu dengan misalkan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar, dengan Khofifah, kemudian dengan Mahfud MD. Nah, kemudian Anies Baswedan juga begitu, Baswedan sama. Anies Baswedan dengan AHY, Anies Baswedan dengan Andika Perkasa kalau di sini nanti, kemudian Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto. Nah, bisa saya simpulkan bahwa pasangan Anies Baswedan dan AHY itu memenangkan beberapa simulasi. Ketika misalkan Ganjar ada diusung oleh KIP, nampak naik. Ya kan? Ya, betul. Poros KIB ini naik. Yang semula 3,82% naik menjadi signifikan 22,03%. Meskipun sekali lagi Anies Baswedan dan AHY yang memenangkan. Bukan apa-apa gitu. Karena begini Mas, namanya di Indonesia ini kan, kalau hasilnya terlalu bagus itu juga musuhnya jadi banyak gitu Mas, ya kan? Jadi agak deg-degan gitu juga. Jadi akan potensi yang menghadang, yang memotong gitu kan. Nah, apalagi tahu nih misalnya ternyata wah ini koalisi yang akan bisa mengusung adalah kemungkinan Demokrat, Nasdem dan PKS gitu. Jadi sebisa mungkin Demokrat, Nasdem dan PKS ini kalau bisa jangan bersama. Nah, ini kan bisa jadi nih ya, bisa jadi gitu. Ini kan namanya Indonesia Mas gitu. Tapi bagaimanapun kami melihatnya, survei ini sangat penting Mas, karena kami ya sebagai partai politik, sebagai politisi ingin tahu ya lebih dalam mengenai seperti apa keinginan publik, karakteristik para calon pemilih kami, dan survei-survei seperti inilah yang akan sangat membantu kami dalam semakin memahami suara dari publik gitu ya, suara dari masyarakat. Seperti apa keinginan mereka? Apakah kemudian ini sejalan katakanlah dengan keinginan di partai politik ya, di internal kami, apakah sejalan dengan keinginan para kader kami, para elit di partai kami, maupun juga dengan para konstituen kami. Nah, bagaimanapun tentu hasil survei ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi kami ke depannya untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan kami usung maupun yang akan kami usulkan ke teman-teman mitra koalisi. Karena bagaimanapun kan saat ini Partai Demokrat ya belum membentuk atau bergabung dengan salah satu koalisi yang sudah ada gitu. Yang ada kami saat ini masih sedang dalam perjalanan ya, komunikasi yang sangat-sangat intens dengan beberapa partai politik ya. Kalau disampaikan ya memang kami sangat nyaman komunikasi dengan Nasdem dan PKS, meskipun kami juga tetap terbuka dengan partai-partai lain ya. Karena itu tak apalah wajar jika memang kemudian muncul banyak spekulasi bahwa kami Partai Demokrat bersama Nasdem dan PKS akan mengusung misalnya Anies dan AHY. Apalagi memang Demokrat kan tidak ada, intinya gini Mas, Demokrat itu tidak masang kartu atau misalnya persyaratan ya dalam koalisi Mas AHY harus capres atau cawapres gitu. Meskipun memang di internal kami
kader-kader inginnya Mas Ahy bisa menjadi capres, tetapi Mas Ahy berulang kali selaku ketua umum dan pemimpin upaya menjalin koalisi nanti itu adalah menyampaikan kalau capres dan cawapres itu adalah kesepakatan di koalisi. Karena bagaimanapun kan harus 20%, sedangkan Demokrat modalnya baru 9,36%. Nah ini istilahnya bentuk dulu koalisi, setelah dibentuk koalisi, ya kami nanti akan mendiskusikan di dalam. Nah di dalam koalisi nanti, pertimbangannya ya selain punya kesamaan visi misi dan platform perubahan dan perbaikan di 2024, ya tentunya memiliki potensi besar untuk menang. Bagaimana kami bisa tahu memiliki potensi besar untuk menang? Ya salah satunya dari hasil survei seperti ini, Mas. Gitu. Lembaga Indopol Survei dan Konsulting mengeluarkan hasil sigi teranyar elektabilitas pasangan calon presiden dan cawapres potensial di Pilpres 2024. Indopol menggunakan simulasi dengan asumsi 4 poros koalisi, PDIP, Gerindra PKB, Nasdem PKS Demokrat, Golkar PAN P3, dan 3 poros, PDIP Nasdem, Gerindra PKB, KIP plus Demokrat, PKS. Untuk simulasi 4 poros, Indopol mencoba memasangkan Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir di poros pertama. Kemudian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di poros kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di poros ketiga. Lalu di poros keempat yakni KIP, Indopol mencoba mengotak-atik beberapa calon seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari beberapa simulasi yang kami lakukan, hasilnya, jika terjadi 4 poros, maka pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono menempati posisi teratas dengan 34,72%. Meski ada komposisi yang tidak tahu dan tidak jawab sebesar 36,5%, ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistianto, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Dari 3 simulasi 4 poros yang dilakukan Indopol, Puan Erick jika dipasangkan akan mendapat suara sekitar 2-4%, sementara Prabowo Muhaimin 16-20% dan Anies AHY 30-34%. Sementara poros KIB sangat bergantung sosok capresnya. Jika Airlangga capres dan Hovifah cawapres hanya mendapat 3,82%, jika Ganjar capres dan Airlangga cawapres, maka angkanya cukup tinggi sebesar 22,03%. Jika Ganjar bersama Hovifah, angkanya juga sama 22,03%. Untuk simulasi 3 poros, di poros pertama, Indopol mencoba memasangkan Ketua DPR Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kemudian Ganjar dengan Andika dan Erick Thohir serta Ganjar Puan. Hasil survei menunjukkan angka beragam. Jika Puan berada di posisi capres, maka elektabilitas berkisar di 4-12%. Sementara jika Ganjar di posisi capres, elektabilitas di kisaran 21-26%. Kemudian di poros kedua, Indopol memasangkan Prabowo sebagai capres dengan beberapa kandidat. Elektabilitasnya sekitar 20-30%, paling tinggi jika dipasangkan dengan Menko Polhukam Mahfud MD sebesar 33,5%. Di poros ketiga, Indopol memasangkan Airlangga dengan beberapa kandidat atau Anies Baswedan dengan beberapa kandidat. Hasilnya, jika Airlangga sebagai capres, elektabilitasnya rendah di kisaran 10%. Sementara jika mengusung Anies, elektabilitas berkisar di sekitar 24-34%. Jadi dari beberapa simulasi yang kami lakukan, faktor siapa yang berada di posisi capres itu sangat menentukan. Jika top of mind yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo di posisi capres, elektabilitasnya lebih tinggi. Sebaliknya jika 3 tokoh top of mind tersebut berada di posisi cawapres, maka elektabilitasnya rendah, ujar Ratno. Survei Indopol ini dilakukan pada tanggal 24 Juni tanggal 1 Juli tahun 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.230 responden per provinsi dan margin of error kurang lebih 2,8%.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95%.